mengedepankan rasa dan murah. Tapi di situ mereka nggak memikirkan tekstur. Jadi yang penting enak, murah, makan. Kalau udah mulai menengah ke atas, itu mereka berpikir udah ke arah tekstur. Tampilan gitu penting itu. Tampilan, tekstur. Jadi misal ya, kita ambil contoh steak aja. Steak itu kalau bawah ayam dikasih tepung lalu ditaruh. Kalau menengah ya, ayam dikasih tepung ditaruh, dikasih saus sedikit cukup. Tapi kalau udah mau menengah ke atas, itu nanti harus ada side dish dan segala macam dan ada rasa-rasa yang lain. Jadi di situ butuh sentuhan-sentuhan rasa yang lain di luar dari hanya ayam ditepungin sama dikasih saus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif. Teman-teman inspiratif, tamu kita kali ini spesial. Seorang pengusaha kuliner. Saya langganan. Jadi ini ceritanya saya langganan di kedainya beliau. Siapa beliau? Mas Daru. Nama lengkapnya siapa, Mas Daru? Daru Nurtias Patmadi, cuman dipanggil Daru. Oh, Mas Daru. Saya manggilnya karena masih muda Mas Daru aja kayaknya ya. Siap. Terima kasih sudah berkenan masuk ke channel saya jadi tamu. Ya, sama-sama. Kita yang terima kasih sudah diekspos. Mudah-mudahan nanti ngobrol santai kita hari ini memberi manfaat ya. Manfaat untuk semua ya. Nanti teman-teman bisa belajar bisnisnya. Nanti juga bisa main makan di sini enak ya. Dan saya juga jadi punya bahan konten. Siap. Thank you. Ini aja Mas Daru. Saya pengen tanya-tanya nih. Awal mulanya gimana sih dulu bisnis, ceritanya gimana gitu? Masuk ke dunia bisnis itu pertamanya gimana? Gitu. Kalau masuk mungkin awalnya dari suka jualan ya. Jualan dari zaman SMP, SMA. SMP? Ya. Sudah jualan? Sudah. Bahkan SD sudah. SD sudah? Jualan es waktu itu di SD, bawa es yang produksi nenek waktu itu. Jadi waktu itu anaknya Pak Rektor, belum Pak Rektor ya? Oh, belum. Jadi ini teman-teman, Mas Daru ini adalah putra dari mantan Rektor UNJ. Dulu pernah masuk ke konten kita juga, waktu itu Bali Reren ya? Ya, betul. Jadi beliau putranya Pak Sutrisno Wibawa. Itu Rektor saya dulu waktu di UNJ dan beliau ini putranya. Ini dilanjut ya? Awal ya mungkin dari hobi, dari SD sih sudah jualan es waktu itu yang produksi nenek. Waktu itu dibawa ke sekolah karena memang entah sengaja atau enggak dikasih uang jajan. Nah, bawa uang jajannya 1 tremos es dan itu dibawa ke sekolah dan alhamdulillah laku sehari 2 hari 3 hari, lama-lama ketagihan. Nah, senang oleh duit ya? Ya. Dapat uang bukan? Itu ide itu dari Mas Daru sendiri atau dari nenek? Kan kamu jualan itu atau yang minta sendiri? Minta sendiri. Ya, karena kan dilihat kebetulan kan depan ada warung. Nah, warung itu kan yang namanya warung kan otomatis jualannya juga nggak selaku kalau kita bawa ke sekolah. Karena otomatis di sana rame. Nah, dari situ saya coba bawa. Ya pertama cuman 1/4 remos laku, setengah laku, akhirnya full laku semua. Esnya kan kecil-kecil itu ya? Ya, es lilin. Itu ya? Ya betul, es lilin pakai plastik dikaretin itu. Dulu rasanya apa ya? Gula sama jahe. Gula sama jahe waktu itu rasanya. Ya manis aja. Manis. Terus berkelanjutan sampai SMP itu udah mulai ikut jualan sendiri waktu itu. Ketika ingin sesuatu ya kita dapat dari jualan. Habis itu SMA sudah mulai beranjak yang lebih besar. Waktu jualannya itu apa itu? trennya handphone waktu SMA ya. Handphone, aksesoris dan lain-lain. Waktu itu trennya Kaskus kalau nggak salah. Oh iya. Ya, belum ada Kaskus. Shopee itu belum ada. Belum ada. Trennya Kaskus. OLX aja belum ada waktu itu ya. OLX udah ada, tapi toko bagus apa ya? Namanya masih toko bagus. Ya, namanya masih toko bagus sebelum OLX.
Jualannya di. Cuman lebih banyak di forum. Hmm. Nah, dari mulai part motor, terus handphone, aksesoris dan lain-lain, sampai akhirnya kuliah itu memberanikan diri membuka warnet. Buka warnet. Ya, Kuliah buka warnet. betul. Modalnya besar banget, dari siapa itu modalnya? Modal sebenarnya nggak besar-besar amat sih. Kita cuman berapa PC ya waktu itu? Nggak banyak kok PC-nya. Cuman Oh kita iya ya, hanya lebih ke, beberapa PC aja. ya, PC-nya nggak banyak. Cuman waktu itu kita jual internetnya itu dari WiFi. Jadi saya pasang router itu nanti dibuat voucher kecil-kecil pakai mikrotik. Nah itu nanti dijual. Kebetulan waktu itu di kos-kosan. Nah konsumennya dari mulai kos itu, kos sebelahnya lagi yang terjangkau coverage. Warnetnya nggak terlalu berkembang sebenarnya karena kita nggak bisa nambah PC karena ruangannya kecil. Tapi kalau untuk coverage dari WiFi internet itu unlimited. Kita bisa taruh akses point di mana-mana. Nah dari situ baru mulai banyak. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak ada batas kalau untuk WiFi itu. Nah lama kelamaan tergerus oleh provider yang sekarang semakin cepat speednya, internet mulai WiFi sampai warnet sudah mulai tergerus, ya udah kita harus belok lagi ke tempat lain. Ganti bisnis. Ya akhirnya tercetuslah F&B karena ini awal mulanya ini. Ya Langsung dapur New York atau masih belum? Belum. Jadi waktu itu tuh saya dengan mantan pacar atau istri sebelum jadi istri itu kan kita hobi jalan. Jalan itu yang nggak macem-macem ya, cuman makan pilihannya. Ya kan. Nah dari makan itu, nah dari situ kan mulai kita terlatih lidahnya, mulai dari makanan yang menengah, yang bawah, menengah, atas sampai atas banget itu sudah kita cicipin, baik dari Jogja. Terus kita juga kadang-kadang diajak sama papa itu keluar kota, kebetulan ada juga dari pasangan adik itu diajak juga. Nah di sana main cari F&B di mana-mana. Nah sebenarnya kan kalau kita mau buka F&B itu yang harus kita cari adalah apa ya, kamus rasa sih sebenarnya. Kuncinya di rasa. Ya referensi rasa itu kita mau main di sisi mana, bawah, menengah, atas, atau eksklusif. Itu semuanya kuncinya di perbendaharaan rasa kita. Jadi kita harus tahu. Oh jadi segmen bawah, segmen menengah, segmen atas itu rasa taste-nya itu nggak sama. Beda-beda ya. Beda-beda. Seleranya beda gitu ya. Ya kita ambil contoh aja yang paling sederhana. Kalau yang bawah mereka lebih mengedepankan kenyang dan murah. Rasa nggak penting ya? Rasa nggak terlalu penting, yang penting kenyang. Selanjutnya kalau untuk menengah itu lebih mengedepankan rasa dan murah. Tapi di situ mereka nggak memikirkan tekstur. Jadi yang penting enak, murah, makan. Kalau udah mulai menengah ke atas, itu mereka berpikir udah ke arah tekstur. Tampilan gitu penting itu. Tampilan, tekstur. Jadi misal ya, kita ambil contoh steak aja. Steak itu kalau bawah ayam dikasih tepung lalu ditaruh. Kalau menengah ya, ayam dikasih tepung ditaruh, dikasih saus sedikit cukup. Tapi kalau udah mau menengah ke atas, itu nanti harus ada side dish dan segala macam dan ada rasa-rasa yang lain. Jadi di situ butuh sentuhan-sentuhan rasa yang lain di luar dari hanya ayam ditepungin sama dikasih saus saja. Terus kita ambil contoh untuk daging juga, menengah ke atas sudah ngerti tekstur. Jadi udah bisa bedain mana daging murah, mana daging mahal, mana masak yang biasa dan mana masak yang enak. Teksturnya itu udah bisa terlihat. Nah kalau udah menengah ke atas dan eksklusif, itu arahnya sudah ke experience. Nah kita harus membuat tidak hanya rasa saja, tapi hanya rasa. Jadi experience. Misal kemarin saya terapkan di Balai Reren itu satu konsep yang mengedepankan kembali ke masa lalu. Itu dengan rantangan. Nah jadi kita berasa makan dikirim oleh waktu itu dulu tuh kan
zaman dulu orang ke sawah, dikirim pakai rantang. rolasan pakai rantang. Pakai rantang. Nah, experience itu yang dijual. Kalau untuk rasa dan segala macam itu udah oke. Cuman ketika oke aja nggak perlu, ya oke aja nggak cukup. Tapi kita juga butuh experience agar mereka bisa merasakan apa ya, bisa dibilang pengalaman yang baru yang belum pernah mereka rasakan. Nah, dari situ kita berpikir segmen mana yang kita mau ambil berdasarkan atas kita dolan kemana-mana itu. Akhirnya awal kita belum berani ngambil menengah. Awal kita segmen bawah dulu, mahasiswa. Mahasiswa bisnisnya apa itu? Ya, waktu itu kita ada 2 kios di food court UNY sama makan di berarti itu ya? PKL. Bukan ya. Kayak ngopi nongkrong itu bukan? Enggak, kita enggak ngambil nongkrong karena beberapa teman udah main di segmen itu, sustainable-nya tipis sekali. Kecuali modal yang besar. Kalau modal yang besar bisa pertama cabang, karena kunci faktor kalinya itu ya? Ya, kafe itu kuncinya ekspansi. Jadi ketika ekspansinya di tempat banyak dan dia bisa mendapatkan atmosfer yang bagus di kafe itu baru nanti bisa ngangkat. Tapi kalau kita nggak bisa bikin atmosfer yang nyaman di tempat itu, agak sulit untuk kafe itu berkembang, apalagi yang kecil-kecil. Berarti waktu itu Mas Daru bikin 2 outlet makan? Ya, betul. Di food court. Namanya apa waktu itu? Waktu itu Little Kitchen. Little Kitchen. Ya, segmennya mahasiswa. Makan kenyang ya itu ya? Ya, betul. Di daerah mana dulu? Di food court UNY sama di Resto PKL Merican. Tahun berapa itu? Sekitar 2009 kalau nggak 2008. Sekitar 2009. Nah, itu aku masih mahasiswa itu. Ya, kurang lebih. Rektornya, Bapak wakil rektor waktu itu kayaknya masih? Enggak ya kayaknya? Belum ya? Sudah kok, itu sempat berhenti dulu kayaknya. Oh iya. Baru lanjut lagi jadi kemungkinan Warek betul. Wakil rektor. Setelah itu baru ke Jakarta ya. Nah, jadi tahun 2009 Mas Daru sudah bikin itu. Lanjut gimana? Itu enggak lanjutnya gimana, terus kemudian sampai ke cerita sampai ke ini, ke dapur Yogyakartanya gimana? Antusiasmenya cukup bagus. Waktu itu kita ambil yang penting viral. Jadi ayam geprek belum berkembang pesat waktu itu. Oh, geprek. Jadi, ya itu ya, menunya ya? Waktu itu yang di UNY geprek, yang di PKL itu kita sudah mulai menu fusion tapi yang Jepang. Jadi murni ke Jepang aja waktu itu. Kita pisahkan karena kita pengen tahu survei mana yang paling kenceng. Ternyata tetap geprek yang paling kenceng. Tetap geprek. Waktu itu Burum masih 1 outlet. Terus belum terkenal sebenarnya. Yang terkenal malah Mas Kobis di Alamanda. Mas Kobis sampai sekarang itu masih itu ya? Itu waktu itu masih di Alamanda 1 outlet. Nah, terinspirasinya dari Mas Kobis sebenarnya. Kita mau bikin seperti itu tapi harganya lebih murah. Nah, waktu itu cari searching dapatnya Burum di daerah Sadar. Itu masih belum terkenal. Akhirnya kita makan di sana, kita coba rasain, oke. Kita R&D, jadi ya simple lah, ayam geprek seperti itu aja. Lalu kita buat, akhirnya lumayan. Cuman kita modifikasi waktu itu sedikit penambahan saus yang berbagai macam rasa, seperti barbecue dan kawan-kawannya, dan sop. Karena di Mas Kobis itu nggak ada sop. Kita raw modelnya sebenarnya Mas Kobis. Burum itu belum terkenal waktu itu. Setelah itu jalan dengan 2 raw model, yang satu Jepang, yang satu ayam geprek. Jalan sampai 2 tahun apa 3 tahun, saya lupa waktu itu. Sekitar itulah. Setelah itu, nah baru ayam geprek udah mulai banyak. Oleng kan? Oke, pesaing. Ya, banyak pesaing. Dan food court itu unik. Ketika kita bikin menu A, rame, kanan kirinya bikin menu A semua. Nah, itu lucunya di situ, betul. Nah, setelah itu ya sudah, ya namanya kita bareng-bareng sama teman-teman, nggak ada pilihan lain. Kita harus selalu bikin inovasi R&D yang beda-beda terus, inovasi yang beda-beda terus. Nah, dari situ kan kita berpikir punya cita-cita kalau seandainya kita punya outlet sendiri enak kali. Nah, itu kan saya waktu itu sama istri, kebetulan yang ngelola 2 itu kita waktu itu udah jadi kita udah nikah. Dan pengelolaan juga waktu itu kita bersama. Selama kita bikin itu, kita juga selalu
menambah referensi kita. Jalan ke sana ke sana ke sana ke sana. Referensi itu referensi menu gitu maksudnya atau Bukan, kita tetap butuh makan keluar, cari referensi rasa, cari referensi rasa ya. ya, terus inovasi-inovasi terbaru seperti apa. Caranya gimana itu? Jalan-jalan gitu? Jalan, makan, Nyoba jalan, makan di makan. tempat. Ya, betul. Oh. Ya. Jadi sejarahnya ini tuh sebenarnya awal saya ada acara waktu itu di Jakarta. Di seputaran kampus BINUS lah. Itu ada satu warung, saya sendiri lupa namanya. Hampir sama sih sebenarnya untuk menu-menunya itu. Waktu itu tuh tagline-nya Solaria versi murah. Waktu itu di daerah BINUS. Dan menu-menunya garis besarnya seperti ini. Mirip Solaria itu? Mirip Solaria. Tapi tempatnya di komplek mahasiswa dan itu murah. Saya sendiri lupa namanya. Laris juga waktu itu di sana? Rame sekali. Dan yang masak banyak. Dan apa ya, pengunjungnya juga keluar masuk. Kita coba, kita rasakan. Ini kayaknya masuk kalau kita bawa. Akhirnya itu baru sebatas cita-cita. Karena waktu itu kita nggak ada pikiran sama sekali untuk cari investor. Kita masih berusaha dan qadarullah waktu itu kita juga sudah kenal riba. Jadi nggak mau pakai riba. Ya sejauh, karena jujur kita sebenarnya sudah terjebak riba sebelumnya. Dan udah pernah jatuh di situ dan kita nggak mau ngulang lagi. Gimana caranya cari duit untuk memenuhi cita-cita itu. Dan kita nekat. Tapi masih jalan yang di masih sana. Yang sambil ini nyari ide baru gitu istilahnya. Ya, cari gimana caranya untuk dapat dana untuk itu. Akhirnya terbesit ide. Kebetulan di belakang ini sudah ada cucian mobil car wash. Itu udah lama kebetulan. Ini dulu ya berarti sama dapur Yungyo Kata ya. Itu. Duluan cuci mobilnya? Cuci mobil itu sekitar 2004-2003. Sekitar itu. Malah lama banget ya? Udah lama. Itu juga masih SMA ya? Apa SMP? SMP. Itu saya udah kuliah kayak. Saya 2004, SMP itu. 2004 itu SMA kuliah lah. Oh berarti ya? Sekitar kuliah. Bareng dengan apa? Dulu ini bahkan lebih dulu dari yang kuliner yang di yang di UNJ itu. UNJ itu belum. Sebenarnya duluan ini tuh kayak passive income yang jalan. Pengelolaannya berdasarkan pengelolaannya cuma dipegangkan ke orang waktu itu. Itu juga berawal dari kita suka saya suka cuci mobil dan kadang-kadang dari cucian luar masuk ke rumah diretouch ulang. Nah itu mungkin orang tua berpikir kalau ini kayaknya tertarik di bidang ini. Akhirnya itu hadiah dari orang tua untuk dikelola, dimodalin lah ya, dikelola sampai sekarang masih jalan alhamdulillah. Luar biasa, berapa tahun ini? 20 tahunan lah. 20 tahun. Ya 20 tahun. Nah kita balik ke F&B. Kebetulan kan di belakang itu udah ada tanah ada. Panjang kan. Nah kita tuh dari dulu nyari muka depan itu nggak pernah dapat. Yang sebelah sana mau dirayu-rayu nggak boleh dijual, akhirnya dibangun. Terus akhirnya dapat kabar di sini ada yang jual. Setelah itu baru satu-satunya pemodal yang terbaik adalah orang tua. Baru di situ lapor. Privilege ini ya. Ya. Baru kita pakai privilege. Lapor ada tanah bagus nyambung sama belakang cucian. Akhirnya nego dapat. Waktu itu harganya nggak terlalu mahal sih, karena sekitar tahun 2015 kalau nggak salah, sekitar 2015 itu belum terlalu mahal. Ya sudah, akhirnya dinego dapat, sambil saya jual rumah yang di Candi Gebang. Nah, berarti jual rumah dulu dipindah di sini istilahnya ya, kayak tukar film gitu. Sebenarnya iya. Cuman waktu itu kan proses pembangunan ini kan nggak simpel karena uangnya juga belum ada sebenarnya. Akhirnya saya tinggal sama orang tua kurang lebih 1 tahun, 2017 ke 18, kurang lebih 1 tahun. Setelah itu baru ini jadi sekitar 2018. Kita bangun 2 tahun,
17-18 akhir, sekitar bulan-bulan Oktober kalau nggak salah. Sekitar Oktober November lah, sekitar itu. Akhirnya jadi, sebenarnya belum jadi. Yang penting ini jadi dulu restonya. Ya, setelah itu kita berpikir kita sudah punya konsep, akhirnya kita eksekusi konsep itu. Sederhana, hampir sama ATM ke yang di Jakarta, yang di Binus. Solaria versi low Murah. budget. Ya. Jadi kita cuma ada menu sop, kaldu, tom yum, terus nasi goreng, terus aneka saus-sausan, black pepper, yakiniku teriyaki dan kawan-kawannya. Katsu ada juga, tapi masih sederhana. Dan cordon bleu juga masih sederhana. Ya. Awal ya sederhana, kita plek-ketiplek sama yang di Jakarta. Tiruplek lah ya. Tiruplek lah. Orang ATM tapi ATP gitu ATP. Ya. Setelah itu ya sudah. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, diterima pasar di 2008. Namanya sudah Dapur New Yogyakarta? Sudah. Oh, berarti ini nama dari pertama kali, dari 2018 tadi berarti. Ya. Oke. Itu awalnya kan kita berpikir bahwa ini kan untuk suasana, kita mau suasana dari indoor resto itu mau kita buat seperti di New York. Awalnya tuh sebenarnya kita ada breakfast, American breakfast. Udah di R&D tapi nggak dieksekusi. Karena pagi itu orang sibuk makan di rumah kalau di sini. Beda culture ya? Ya, beda culture. Nah, setelah itu kita coba yang buka sore sampai malam dengan menu yang risetnya sampai ke situ ya. Itu kayak behavior orang makan itu juga harus diriset ya tadi. Betul. Iya, mantap itu. Sebenarnya kan dari cucian itu sudah bisa kelihatan. Jadi aktivitasnya cuma pagi sama sore, siang kosong. Tapi pagi itu lebih orang cenderung sibuk. Karena siang orang kerja ya. Jadi siang orang kerja. Banyakan orang sarapan itu take away. Berarti opsinya antara pagi atau sore gitu kan? Ya. Karena pagi culture kita mungkin orang makan di rumah gitu ya. Maka pilih sore ini tadi. Pilih sore. Sore sampai malam. Dengan menu sederhana tadi. 6 bulan pertama oke, bagus. Perkembangannya cukup udah nutup lah. Kita berpikir 3 bulan pertama itu kita bisa bayar karyawan, kita ada save budget untuk jualan belanja besok, aman lah. Karena kita di sini kuncinya branding, bukan nyari jualan di awal. Dan kebetulan waktu itu belum zamannya influencer. Jadi ya sudah, kita berangkat sendiri aja. Setelah itu 6 bulan selanjutnya kita berpikir kok stuck ya, gini-gini aja, nggak ada perkembangan. Kita R&D lagi, pergi ke Malang, pergi ke Jalan-jalan Surabaya. Itu sekitar 7-10 hari lah kita muter-muter buat cari cari referensi. Sebentar, ini kan jalan muter-muter itu udah punya target atau pokoknya ngasal aja berhenti gitu? Di mana yang kira-kira mirip atau pakai apa, mungkin referensinya apa, Google apa dulu kan udah ada ya Google ya kayaknya. IG sudah ada. Referensi IG sudah banyak. Berarti datang sana punya tujuan kan? Maksudnya enggak tiba waktu ke Malang dulu nanti sana baru cari. Ya. Oke. Enggak random, kita udah ada tujuan target ABCDE itu. Enggak random amat lah ya. Ya. Oke. Kita coba, kita rasakan. Terus kita tuh di situ bisa 3 jam, 4 jam cuman ngeliatin customer aja apa yang dipesen. Terus kita sengaja mepet ke kasir biar ngerti apa permintaan mereka gitu ya? Khusus ya, permintaan khususnya di mana. Lalu ya sudah, kita kebetulan waktu itu yang kita bawa itu menu-menu dari Surabaya sama dari Malang. Karena target kita sudah mulai bergeser, orang-orang bisa dibilang mengarah sudah ke fancy food, tampilan keren, rasa unik, dan harga budget food lah, masuk gitu lah ya. Masuk ya, jadi budgeting food. Di situ baru kita muter-muter, kita cari, akhirnya beberapa referensi itu kita rangkum, baru keluar menu di tahun 2019. 2019 jalan sampai kita waktu itu tinggal keluar
Tinggal keluar itu sekitar bulan Januari 2020 kalau nggak salah. Kita tinggal keluar, pulang-pulang ada berita buruk. Berita buruk. COVID melanda. Oh, 2020. corona. Ya, sekitar Awal 2020 itu kayaknya. ya, kita jalan itu bulan Februari, jalan ke luar negeri. Maretnya tutup. Maretnya tutup. Padahal itu menu baru ya, launching menu baru gitu. Enggak, sudah setahun sebenarnya, sudah wayai ganti. Tapi belum kita ganti waktu itu. Akhirnya COVID. Nah, setelah COVID itu kita berpikir juga kan gimana caranya. Awal-awal kita freak. Kita ikut ya kiblat kita di Mekah kan. Otomatis referensi kita dari sana. Saya nggak berpikiran negara kita dengan berbagai macam kebijakannya. Awal lockdown saya langsung close take away only. Karena kebetulan kan sebelum karyawan di sini. Karyawan di sini, ya. Tinggal di sini. Waktu itu saya referensinya ke sana dan saya juga sering lihat youtuber sana untuk mantau daerah sana kayak gimana. Mekah full delivery take away only. Akhirnya kita ikutin, meja kita angkat waktu semua. itu kenapa referensinya Mekah? Karena ada kemiripan atau apa gitu pas ini? enggak, bukan kemiripan sih sebenarnya. Karena apa ya? Sebenarnya simple ya. Kita berpikir YouTuber yang nggak ngerusak pandangan mata. Oke, paham. Aurat lah ya. Iya, betul. Oke, paham. Sip. Nah, maka dari itu kita berpikir sana sudah mulai lockdown. Waktu itu kita lihat YouTube-nya Alman kalau nggak salah. Alman Mulyana. Itu kayaknya sampai sekarang masih viral itu. Masih viral itu. Ya. Di sana lockdown kita ikut. Terus semua kursi diangkatin kita ikut. Itu belum ada kebijakan take away only segala macam dari pemerintah. Cuma lockdown aja suruh tutup. Kita tutup semua, cuma buka satu. Terus online masih jalan. Ya alhamdulillah. Drop awal cukup shock sebenarnya. Saya omsetnya turun. Bukan turun, tapi sisa 10%. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sisa 10%. Anak-anak rapat semua. Gimana caranya? Kita tuh seperti ini keadaannya, gini. Yang penting kita bisa jalan. Ya, itu sekitar Maret apa ya? Sekitar bulan Maret. Itu kan saya pergi Februari, Maret, ya sekitar Maret, pertengahan akhir Maret. Wah ya gajian Maret. Udah ada sisa segini, yang mau bertahan monggo, yang nggak mau bertahan silahkan. Akhirnya ada 2 yang gugur. Saya nggak apa ya, bisa dibilang bukan gugur meninggal nggak, tapi mengundurkan diri. Yang berguguran di jalan. Iya, tereliminasi. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Atau mengundurkan diri atau mengundurkan diri. Jadi kita ngomong apa adanya, kita ngasih gajinya cuma bisa sekian. Ya kan ada orang yang terima, ada itu orang yang koki utama ya? Ya, koki utama bukan itu. Gimana? Koki utama atau bukan? Bukan ya. Maksudnya kita nggak pakai koki utama. Semua orang bisa masak gitu. Enggak juga. Pakai SOP. Oh, pakai sistem ya. Iya, pakai sistem. Begitu. Berarti nggak ada yang ketergantungan dengan koki tertentu. Ya. Siapa aja bisa. Keluar masuk turnover nggak masalah itu. Nggak masalah. Diajari, dikasih tahu SOP-nya udah nanti bisa jalan sendiri. Keren. Setelah itu jalan dengan formasi 3 orang. 2 orang atau 3 orang? Dari yang tadinya 5. Tadinya 5, sisa 2 kita terjun. Saya pegang kasir, istri di dapur, sama ada 2 karyawan, yang satu cleaning, yang satu bikin minum. Ya mau nggak mau kita harus jalan karena nggak ada pilihan lain. Kita harus survive di sini. Semua udah dicurahkan di sini, mau nggak mau harus jalan di sini kan. Udah, singkat cerita sampai akhirnya kita bisa lepas dari itu. Alhamdulillah. Lepas dari situ zamannya influencer masuk. Nah, dari situ ada beberapa tawaran dan alhamdulillah tawaran itu beberapa yang sefrekuensi dengan kita. Baru kita mulai munculkan tagline halalan thayyiban. Oh, ini tagline-nya halal thayyib. Ya, karena untuk F&B masuk ke halal itu agak sulit. Karena di situ kita harus punya 1 orang khusus yang mengawasi
dari mulai bahan Dari sampai supply sampai ke proses ya. ya sampai Ah. jadi. Sedangkan kita untuk bayar orang ke situ masih cukup berat sampai sekarang. Dan ya sudah, berbekal dari ilmu yang saya punya, akidah yang saya tetapkan, kita jalan gunakan tagline itu. Kita nggak bilang halal, tapi kita bilang halalan. Ah, Itu hal yang berbeda. gimana tuh? Bedanya Sebenarnya apa nih? perbedaannya tuh lebih ke arah pengakuan dari MUI aja. Oh, Ya. kalau halal ini harus Harus kuat dari MUI-nya ya. kuat dari MUI, Sertifikasi. ya kan, sertifikasi. Oh, Kalau dengan tagline itu semua orang hampir bisa memakai asalkan benar-benar diawasin betul. oh. Karena ini dari mulai mentah sampai mateng kita awasin prosesnya. Kita tahu SOP-nya, kita tahu bahannya, Ya, ya. bebas alkohol Ibaratnya dan segala beli macam. ayamnya aja, tahu prosesnya belinya ini halal Betul. gitu ya. Ya. Sampai ke situ ya. berarti ya? Sampai ke situ. Sampai ke situ. Dan waktu itu juga apa ya, makanan yang Spanish food, Asia food, Chinese food itu kebanyakan terkontaminasi mirin. Mirin itu apa? Wah, Mirin itu apa? mirin itu kayak arak masak, Nempel di alat masak. bukan nempel, itu buat masak. Memang sangat dicampur kan. Sengaja dicampur. Apalagi nasi goreng, mie segala Kalau macam. ini aman. Ini. Insya Allah aman. Kita juga jaga itu. Berarti saya nggak salah pilih nih. Aman. Ya, dan ya sesekali pernah waktu awal-awal dulu R&D sebelum dikeluarkan menu itu kan kita pakai coba-coba kecap segala macam. Itu kita awasin betul. 1% aja nggak kita izinkan. Karena ada waktu itu istri beli satu kecap dari Cina juga. Itu apa alkohol gitu? Iya, ada alkoholnya sekian persen. Bukan minyak babi bukan ya? Bukan. Ya, kalau itu sudah pasti haram lah ya. Kalau itu udah pasti. Kalau yang ini kan agak sobat-sobat gimana gitu ya. Ya. Kalau yang 0, sebenarnya 1% itu 0,1, 0,5 itu sudah dibilang 0%. Cuman sebisa mungkin kita hindari itu. Bener-bener nol lah ya, nggak usah pakai Bener-bener nol. 0,05 Iya. gitu. Ingredientsnya kita baca, Berarti kita kan, pahami betul. Disiplin dengan prinsip ya. Ya, Itu kunci ya. ya, karena apa ya? Bagaimanapun kehalalan rezeki kita ya dari kehalalan apa yang kita sajikan, kita makan, udah nggak ada pilihan lain. Jadi itu udah harga mati. Jadi customer yang apa memang mementingkan ini halal ini 100% ini. Nggak cuma 0, ini. Ya. Karena saya pernah beberapa kali ke resto yang mirip-mirip ini. Itu memang ada kayak itu rum itu apa rum. Jadi kan kalau saya googling itu rum itu kan kayak ada alkohol gitu Ya, ya. betul. Hampir Nah, sama. itu apa jangan-jangan kan khawatirnya mungkin saya nggak beli menu itu, tapi alatnya kena gitu, itu halal nggak itu, haram nggak itu? Ini di luar kan tadi, tapi saya pengen tahu itu. Kalau prinsip saya tuh dia jual alkohol walaupun kita nggak mengkonsumsi udah bisa dikatakan resto itu sudah nggak layak untuk kita konsumsi. Oh, berarti nggak recommended lah istilahnya, nggak recommended. Ya. Kita ambil contoh simpelnya resto yang punya logo halal di situ nggak mungkin jual alkohol. Karena saya pernah tanya ke Ustadz, saya nggak minum, nggak makan yang diharamkan. Tapi di tempat itu jual alkohol, jual khamr. Nggak usah aja. Gimana, Tat? Nggak boleh. Nggak ada pilihan. Ya atau tidak, jawabannya langsung tidak. Langsung tidak. Dan kebetulan sampai sekarang kita pegang prinsip itu, kita nggak sama sekali nggak memasukkan unsur itu sedikit pun. Oke. Sip. Kembali dulu ke ini yang tadi survive dari pandemi. Oh ya. Survive-nya gimana itu? Kan ini sudah mendekati tahun yang sekarang ini kan, berarti itu tahun 2001, 2022 gitu kan. Ya. Itu. Gimana itu ceritanya survive-nya sampai akhirnya kembali rame lagi, kembali bangkit lagi itu gimana itu? Gelombang pertama kita kenal dengan salah satu influencer yang satu frekuensi dengan kita. Yang tadi nih, Ya. penawaran tadi nih. Oh. Terus beliau ngasih penawaran waktu itu. Sekarang harganya udah cukup tinggi. Waktu itu ya kebetulan beliaunya juga beberapa kali makan di sini. Mas tak liput gimana? Wah, gak ono budget ya, Pak. Ya udah berapa aja lah. Terus ngasih red card di IG waktu itu. Setelah itu kita coba nego, akhirnya dapat. Akhirnya diliput. Waktu itu diliput influencer. Karena sefrekuensi otomatis
konsumen kita ya sefrekuensi dengan kita. Segmen dia kan follower dia yang Ya. frekuensinya ya cocok itu. sama. Ya. Oke. Kebetulan di situ juga gerakan hijrah waktu itu masih kuat banget. Ini influencer hijrah ini berarti. Ya. Sebenarnya nggak juga Boleh sih. sepil nggak? Atau nggak boleh itu rahasia? Nggak sih, Nggak apa-apa. Rahasia nggak apa-apa. Jogja, Gitu. kuliner Jogja. Kuliner Jogja. Ya. Oh dia influencer hijrah gitu ya maksudnya ya? Atau enggak juga? Enggak, dia influensi makanan. Cuman kebetulan beliaunya pakai nikop. Pakai nikop? Ya, Belum pernah lihat ya siapa ya? Masih sampai sekarang dia? masih. Masih? Cuman sekarang udah diserahkan ke ininya, Admin? talentnya. Talentnya? Otomatis yang jalan juga talentnya, adminnya ada sendiri. Oh dia nggak muncul di publik? Enggak. Jadi hanya pakai punya talent. channel, Ya, tapi punya dia nggak channel. muncul. Ya, Oh, kirain dia yang muncul. Nah. Agak repot juga kayaknya kalau pakai nikop ya. Nah, betul. Cuman dia yang ini juga kadang-kadang ngisi suara, kadang-kadang yang ngesut dia. Cuman dia bawa talent. Kuliner Jogja ya tadi ya namanya? Ya, kuliner Jogja apa Yogja saya lupa. Jogja. Cukup terkenal kok sekarang itu. Setelah itu diliput sama beliau. Nah, mulai ngangkat di situ awalnya. Angkat terus lanjut. Segmennya berkembang akhirnya. Banyak teman-teman yang ibaratnya satu frekuensi pada kesini semua. Karena memang pilihannya dikit waktu itu. Resto Jepang, resto apa ya bisa dibilang resto masakan-masakan Singapura yang Pilihnya tanpa gitu mirin, maksudnya, tanpa oh yang benar-benar halal gitu ya? Iya, susah. Masih susah. Hanya waktu ini itu. gitu ya? Bukan hanya, masih ada beberapa, tapi waktu itu masih sedikit. Makanya orang-orang yang punya secara ideologis sebagai customer Ya. ini cocok value-nya larinya ke sini. Larinya ke sini. Oke, itu mulai rame. Mulai rame. Mulai di situ. rame. Setelah rame itu mulai diririk sama dari IG-IG lain, tawaran-tawaran. Bahkan sesekali kita dapat bukan endorse sih sebenarnya. Free upload kayak ada satu influencer tanpa izin tanpa apa dia langsung repost di IG-nya dia dan kebetulan itu sangat terkenal sekali. Tambah rame lagi. Alhamdulillah. Baru segmennya mulai ngalir dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam ini mulai masuk. Ya udah lanjut sampai stuck lagi, muter lagi akhirnya kita cari referensi itu sekitar bulan 2000 setelah gelombang kedua COVID. Setelah gelombang kedua COVID, Setelah Omikron atau setelah apa itu? sebelum Sebelum Omikron ya. berarti Delta. Setelah Delta. Setelah Delta, ya, Delta kan parah-parahnya itu. ya. Itu kebetulan saya kepecah fokusnya buat bantu orang tua di resto yang satunya, Galeraran ya. Setelah itu sini mulai ya keteteran sih enggak. Cuman konsepnya sudah mulai terambang-ambang karena orang mungkin udah bosen dengan menu. Oh, Ya, setelah itu dengan bekal. makanya harus riset lagi. Iya. Itu berapa lama sih biasanya ganti menu itu? Ganti menu putarannya sekitar 6 bulan. 6 bulanan ya? 6 bulanan. Kalau F&B itu 6 bulan? Iya, 6 bulanan. Muter lagi, kebetulan waktu itu cukup lama karena PR juga muter dari R&D resto satunya, sekalian survei alat, segala macam, itu 1 bulan kita keluar, pulang-pulang kita dapat beberapa referensi lagi, kita bikin R&D menu baru lagi. Alhamdulillah di situ mulai banyak. Karena sebenarnya kan kita dari awal itu gunakan sistem ads IG yang menggunakan jarak. Iklan. Ya, menggunakan jarak. Berapa radius berapa kesini kan? Sekitar 1 sampai 5 kilo. 1 sampai 5 kilo. Ya, karena biayanya murah waktu itu. Per hari kalau nggak salah 30.000. Setelah itu resto baru buka yang bantu orang tua, bantu resto. Kebetulan sana dengan influencer yang besar-besar. Ya kan? Pakai influencer besar, orang semua ketarik ke sana. Di sini ads dengan radius 5 kilo, otomatis ketarik juga. Jadi 1 kali bayar dapat 2. Nah, dari situ sana rame, sini ikut rame. Dengan menu baru, kita waktu itu kan kebetulan kan saya juga basicnya di informatika multimedia.
Otomatis ya ngerti lah kalau cuma bikin video gini. Setelah itu saya coba bikin video sendiri, kita upload, kita ads. Akhirnya dengan traffic ini, dengan radius ini ketambahan, alhamdulillah mulai ngangkat lagi tanpa influencer. Tanpa influencer tadi. Ya tanpa influencer. Kalau sekarang udah tanpa influencer. Tanpa influencer. Jadi cuman apa ya, ads ngambil dari Insilink. Jadi 1 kali bayar dapat 2. Di waktu yang berdekatan, di sini sama di sini ada resto baru lagi dan besar-besar. Kita ads kita masuk ke sana. Kebetulan satu segmen juga, walaupun beda menu. Nah, mulai ramai di situ. Nah, mulai ngangkat apa ya, sampai sekarang alhamdulillah di situ. Sampai sekarang hari ini. Ya. Ini saya kan termasuk langganan. Saya kayaknya udah lebih dari 10 kali ke sini. Karena anak saya itu seneng kan. Nah, itu tapi karena belum lama juga ya, artinya karena terlalu sering, artinya jangka waktu saya ke sini itu sejak saya di sini memang belum ada penambahan menu baru sih ya. Ya. Belum ada penambahan karena itu masih baru mungkin ya, atau masih laris. Faktornya ini masih laris jadi belum diganti gitu. Masih oke dalam arti sebenarnya tuh tahun 2024 bulan Januari Februari ini kita ada rencana pengen keluar lagi karena mau riset lagi. Rencana keluar sih bulan Maret di bulan puasa itu. Untuk menu baru. Kasih tahu kalau ada menu baru. Insya Allah. Makan lagi ke sini. Ya. Oke. Jadi itu perjalanan ya Mas Daru sampai hari ini apa? Kalau menurut saya memang masakannya enak sih ini. Jadi saya memang ini disclaimer. Saya nggak endorse, nggak dibayar, nggak apa ya. Ini karena saya murni di sini Pak pelanggan. Karena saya pelanggan, saya kenal jadi Mas Daru. Kemudian kebetulan adik saya punya usaha meyek keraton titip di sini dan ini malah jadi ketemu akhirnya gitu. Oke, thank you sudah memberi kesempatan kita ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Ini berarti sekarang ini sudah di titik bagus lagi ini berarti sekarang ini. Alhamdulillah. Oke. Nanti kalau ada menu baru jangan lupa dikasih tahu. Ini sudah mulai sebenarnya penurunan tuh sudah mulai ada di bulan Januari ini. Karena itu siklus saja ya, bukan karena atau memang udah harus turun itu. Kalau enggak sih sebenarnya siklus karena Desember itu puncaknya sebenarnya. Natal tahun baru itu ya. Bukan libur. Itu sebenarnya yang bikin puncak karena penghabisan uang. Bonus keluar, insentif keluar, segala macam. Jadi daya beli sangat tinggi sekali di bulan Desember. Dan nanti di Desember itu juga orang tuh sebenarnya kan banyak ngeluarin menu-menu itu di Desember. Kita juga sudah mulai punya target ABCDE, cuman kita belum sempat. Insya Allah ya Januari Februari ini kita mulai coba muter lagi, muter untuk cari referensi. Yang jelas referensi bukan kita ambil plek-ketiplek lah ya. Kita tetap gunakan ATM itu. Kenapa milihnya F&B? Susah kan sebenarnya kayaknya bisnis F&B itu saya lihat. Kayaknya nggak gampang ini kayaknya. Ngatur supply-nya, ngatur konsistensi rasa segala macam. Gitu. Jujur sebenarnya F&B itu adalah bisnis yang cukup sulit sebenarnya. Cuman karena berbekal dari F&B kita bisa jalan-jalan, kita bisa makan di mana-mana. Jadi timbul kecintaan. Seneng gitu ya. Jadi passion, karena passion juga. Betul. Jadi dari situ kita bisa menikmati berbagai macam rasa. Mungkin gini ya, kita ambil contoh simpel ketika orang kenapa beli jam Rolex. Harga ratusan juta miliaran. Karena dengan jam itu punya privilege dan akhirnya bisa mendekati rekan bisnisnya. Ini pengusaha sukses ya. Orang percayalah ya kalau dia orang mau berlegal bukan legalitas sih sebenarnya, kayak untuk menunjukkan bahwa dia itu ada di taraf tertentu. Bahkan jam itu seolah-olah wajar dibeli. Sama dengan kita kalau mau nyobain makan yang harganya cukup tinggi, misal di salah satu resto yang all you can eat, sekali masuk 2,5 sampai 3 juta per masuk. Kalau di situ nggak ada unsur bisnisnya tuh kayak kita berdosa sekali ngabisin duit. Tapi kalau di situ ada alasan bahwa ini untuk referensi, ini untuk belajar segala macam, kayak sah-sah aja.
Ibaratnya nggak buang-buang duit lah. Ini ada goal besar lah ya. Jadi kayak ada sesuatu yang pengen kita dapat. Berarti risetnya juga sampai nyoba ke makanan mahal dong. Oh iya jelas. Yang sekali makan steak 5 juta gitu. Ya. Karena memang kan kita harus berusaha membawa sensasi yang eksklusif ke budgeting food. Berarti ini segmennya menengah ini ya kalau ini ya? Kalau kita bilang menengah. Ya. Oke, berarti karena passion ya tadi ya? Ya. Passion. Harapannya apa sih ke depan lagi, Mas Badut? Apa nih rencana-rencana besarnya lagi? Untuk yang bisnis kuliner dulu sama yang ini, mungkin bisnis secara umum lah ke depan. Ekspansi apa lagi gitu? Ya, kalau sebenarnya pengen sih, ya siapa yang nggak pengen buka cabang? Cabang. Ya. Kita target ke depan sih untuk 2024-25, insya Allah kita pengen buka. Cuman ya itu terbentur permasalahan modal karena ya cukup tinggi lah modalnya untuk karena komit nggak mau pakai riba. Ya, komit. Jadi harus nabung dulu. Komit anti riba, kita harus nabung. Tapi kayaknya itu bisnis anti rugi deh. Insya Allah. Kalau utang kan ada resiko tinggi ya. Ya. Kalau nabung pakai modal sendiri itu kan rugi-rugi pun nggak nyusahin orang lah gitu. Ya sebenarnya prinsipnya sederhana sih. Riba itu kan salah satu dosa akibatnya ditantang perang sama Allah sih. Kalau Allah aja udah nantang, kemana lagi kita harus minta? Termasuk dosa besar. Ya. Cuman sebesar-besarnya dosa, tantangan dari Allah itu sebenarnya yang bikin kita berpikir ulang. Nggak ada pilihan. Kita berdagang sama aja kita berdagang sama Allah. Ya kan? Otomatis ketika kita berdagang, kita menggunakan riba, kita ditantang sama Allah, kita mau minta sama siapa lagi? Ya kan? Yang ngasih rezeki aja udah nantangin kita, mau minta siapa lagi? Nah, betul. Prinsipnya di situ. Keren. Ya, ke depan kita pengen itu yang kita unggulkan. Sebenarnya kita buka peluang untuk permodalan. Cuman kita masih belajar di situ. Jangan sampai ada investor masuk tapi kita masih belum siap. ada ilmunya, ya kita masih belajar. Nanti kalau siap kabari lah. Insya Allah. Pengen juga kan belajar bisnis. Insya Allah. Ya punya berapa nanti kan? Ya, insya Allah. Karena kan dari beberapa mentor-mentor bisnis juga berbicara ketika kita mau buka cabang atau franchise segala macam, syaratnya minimal 5 tahun. Kalau ini udah, dan alhamdulillah 18 sampai 23 masuk 5 tahun. Tapi sebetulnya kan kalau investor kan juga melihat usaha dari si founder kan. Ya. Kalau dia udah bootstrapping ya pakai modal sendiri dari awal, dia kelihatan sungguh-sungguh. Saya kira investor juga percaya ini orang nggak cuma main-main duit gitu kan. Ya. Ini orang benar-benar niat bisnis, pengen besarin bisnis dan dia udah membuktikan selama itu pakai modal sendiri. Ya. Tanpa riba. Ya. Itu berkah. Dan ya mungkin karena beberapa franchise ternodai orang yang jual gerobak itu sih. Nah itu. Jadi kita juga kapok kan, saya pernah itu banyak orang kapok. Ini saya cuma beli gerobak akhirnya kan. Ya. Itu. Ya sudah, mau gimana lagi. Sebenarnya cita-cita awal kita itu selain ada cita-cita yang lain, kita juga pengen mengembangkan catering. Cuman paling value 2-3 tahun ini sebenarnya sih itu sih. Kita pengen mengembangkan cabang aja dulu sih. Sebelum ke catering. Ya. Ini udah 5 tahun ya berarti ya. Ya. Mungkin memang sudah saatnya sih harusnya itu. Ya. Pakai itu enggak? Konsultan, coach gitu enggak? Apa pokoknya belajar sendiri aja sama mentor-mentor itu? Training. Pakai training ya? Pakai training. Jadi kadang ada coach siapa bikin training di Jogja kita ikut. Terus beberapa ikut pengajian pengusaha Islam. Ya dari situlah, terus teman-teman juga kadang-kadang ada beberapa yang kalau ada circle bisnis diajak dong Ben, biar saya bisa belajar juga. Insya Allah. Pengajian bisnis gitu. Kalau pengajian bisnis sebenarnya nggak ada, cuman sistemnya gini Mas, jadi kita masuk ke kajian KPMI, di situ kan ada banyak. Nah di situ kita mulai ngakrapin satu-satu. Dengan sendirinya dapat relasi-relasi. Dapat relasi, dan kebetulan
Ustadz yang apa ya, yang jadi referensi kita itu pembimbing KPMI juga. Ya. Ada di KPMI. Apa itu KPM itu? Terus saya juga lupa kepanjangannya. Intinya komunitas itu ya? Iya. Komunitas Ikatan syariah, pengusaha syariah gitu. pengusaha Islam waktu itu. Saya lupa. Pokoknya pengusaha Islam. Nanti saya kasih apa namanya penjelasannya. Oke. Kebetulan Ustadz juga ikut di dalam pembimbing itu. Ya untuk masuk ke sirkuit sebenarnya nggak sulit. Cuman saya aja yang nggak pede. Nah, Jadi ya kadang-kadang cuma tanya-tanya aja sih. oke. Selain F&B nggak ada, cukup? Atau F&B terus, tapi mungkin nggak hanya dapur New Yogyakarta, mungkin dapur-dapur yang lain. Insya Allah. Sementara ini yang value buat kita dan kita senang dan kita cintai ya masih ini. Belum ada yang lain. Ya. Jadi insya Allah masih akan berkembang terus. Sip. Thank you Mas Daru. Paling nggak kita juga belajar. Mungkin ada terakhir ya, nanti 3, the power of 3. Sebelum ditutup mungkin ada 3 nasihat atau tips lah dari Mas Daru untuk pengusaha. Boleh untuk bisnis kuliner aja atau mungkin secara umum juga. Pertama, jaga Allah. Allah pasti menjagamu. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Yang kedua, jangan pantang menyerah karena ujian pasti ada. Maju terus. Terus yang ketiga, rizki nggak akan tertukar. Kanan kirimu mau kayak gimana buat mendolimimu atau gimana caranya buat menyengsarakanmu, tapi jatah rizkimu nggak akan tertukar. Mantap, luar biasa. Thank you Mas Daru. Insya Allah. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan yang lain. Bisa bikin konten-konten lagi. Siap. Oke, gitu tadi teman-teman. Inspiratif, sobat inspiratif semua. Ngobrol kita dengan Mas Daru luar biasa ya. Tadi banyak insight kita ya. Pertama dari kecil sudah jualan. Kalau mau ternyata memang pengusaha ini, dan nyatanya pengusaha itu dilahirkan apa dibentuk itu ya. Dari kecil udah. Kemudian risetnya luar biasa yang saya lihat ya tadi. Misalnya sampai ke Malang, duduk dengan kasir, punya target, ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi di situ, duduk berjanjian. Itu insight yang luar biasa. Kemudian tadi 3 the power of 3-nya juga luar biasa ya. Intinya kita mesti segala sesuatu itu atas kuasa Allah. Jadi harus kembali kepada yang berkuasa gitu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.